Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersama saya Mbah Haroto dengan mengulas kembali uran-uran ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Agama itu mutlak karena turun daripada yang maha mutlak. Karena maha mutlak, maka pastinya konkret, dan konkret pastinya ilmiah. Itulah kenapa Nabi mengatakan al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Itu dikarenakan Tuhan itu maha mutlak, sedangkan mutlak itu konkret, dan konkret itu pasti ilmiah. Dikarenakan Tuhan itu maha mutlak, pastinya menghampiri alamnya manusia selalu memakai seorang utusan. Karena ini bagian daripada sistem, yang ini adalah sistem top down, dari atas ke bawah. Dari Tuhan yang maha mutlak turun ke alam dunia mesti memakai seorang utusan yang ada di baliknya seorang manusia. Berbeda dengan agama Ardi. Agama Ardi adalah agama interpretasi yang dihasilkan daripada pengetahuan belajar literasi, sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan agama Samawi itu pasti turun daripada sisi Allah Ta'ala, selalu memakai seorang manusia sebagai utusannya. Agama yang berawal adalah kodim, karena Tuhan turun daripada yang maha kodim, masuk ke alam dunia menjadi baharu. Baharu ini karena dipengaruhi oleh ruang dan waktu setiap zamannya rasul masing-masing. Jadi setiap rasul itu akan menyampaikan risalah kepada umatnya sesuai dengan kondisi zamannya masing-masing. Dan ini sifatnya baharu. Baharu itu yang awalnya tiada menjadi ada, kemudian nanti akan tiada lagi. Itulah yang disebut dengan baharu, dan itu akan berulang-ulang. Ada, tiada, kemudian diadakan lagi, kemudian tiada lagi. Itulah hukum daripada ruang dan waktu, yaitu hukum baharu. Sedangkan agama yang turun daripada maha mutlak, pastinya dia mutlak. Agama yang ini tidak mungkin bisa dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Makanya antara rasul dengan rasul lainnya itu tidak ada perbedaan, tidak ada saling menyalahkan, dan tidak pula saling membenarkan dirinya. Berbeda dengan agama-agama Ardi, itu pastinya sifatnya golongan, saling memenangkan agamanya dan menyalahkan agama lain. Padahal logikanya dalam agama Ardi pun mengetahui bahwa Tuhannya itu satu, tetapi karena telah memasuki ruang relatif,
sehingga menjadi terkotak-kotak, terpisah-pisah. Seolah-olah Tuhannya agama Islam berbeda dengan Tuhannya agama Nasrani. Tuhannya agama Nasrani berbeda dengan Tuhannya agama Hindu, Buddha, Yahudi, atau yang lainnya. Padahal Tuhan yang di ujung akhirat tertinggi, Dia tetaplah satu. Inilah awal daripada rusaknya agama. Karena sudah tidak lagi di zamannya di dalam dunia, sudah tidak lagi mengakui seorang rasul di zamannya, lebih mengakui rasul sebelumnya dan saling membenarkan rasulnya masing-masing. Padahal rasul itu datang daripada sisi Allah Ta'ala. Harusnya Allah Ta'ala yang maha mutlak mestinya turun ke dunia dengan membawa agama yang mutlak pula. Inilah awal daripada rusaknya beragama. Berawal dari sudah tidak mengakuinya lagi seorang rasul utusan di zamannya. Kemudian sudah tidak ada lagi cara untuk bagaimana cara mengenal Tuhannya yang maha mutlak. Karena sudah merasa puas dengan pengetahuannya di alam dunia, dengan belajar, interpretasi dan sebagainya, akhirnya melupakan bahwa di zamannya itu ada seorang rasul di tengah-tengah kaumnya, yang ini membawa ajaran yang turun daripada Tuhan yang maha mutlak, yang ajarannya pun pasti mutlak. Inilah awal daripada rusaknya dunia, yang bermula agama itu turun daripada si Allah Ta'ala yang maha mutlak, kembali menjadi hanya agama ardi yang baru. Agama itu tidak bisa dipelajari dengan akal pengetahuan jasmani, karena agama turun daripada yang maha mutlak. Jadi sifatnya top down, dari atas ke bawah. Jadi untuk mengenal, belajar ketuhanan atau mengenal Tuhannya, itu mestinya berawal dari menanamkan unsur yang turun daripada sisi Tuhannya. Yang ini mesti bertemu dulu dengan sang pembawa unsur mutlak yang turun daripada sisi Tuhannya. Barulah bisa beradaptasi menuju Tuhannya. Jadi karena Tuhan itu mutlak, pasti yang turun daripada sisi Tuhan itu adalah mutlak. Maka agama itu pun mutlak. Nah, karena agama itu mutlak, tidak mungkin agama itu bisa dipelajari dengan akal pengetahuan panca indera. Karena akal pengetahuan panca indera itu relatif, dibatasi ruang dan waktu, yang itu sifatnya baharu. Sedangkan agama yang turun daripada Tuhan yang maha mutlak itu sifatnya adalah kodim, dia kekal dan abadi. Makanya ada suatu ayat di Al-Quran adalah Tuhan itu satu, yaitu Tuhan engkau semuanya. Itu adalah tauhid kita semuanya, tidak ada perbedaan. Yang membedakan itu ketika kita mempelajarinya dengan pengetahuan akal panca indera, maka terjadi bergolong-golong, berfirqoh-firqoh, kemudian saling membenarkan dan saling menyalahkan. Inilah rusaknya agama, berawal daripada cara mengenal Tuhannya yang diawali harusnya bertemu dengan sang pembawa wasilah, tapi lebih kebanyakan dimulai dengan belajar literasi pengetahuan. Sedangkan agama yang ardi, yang dipelajari dari pengetahuan interpretasi, literasi dan pengetahuan, itu adalah agama yang baharu,
yang tadinya tidak ada kemudian diadakan dan akan kembali tiada. Tapi jika agama yang turun daripada Tuhan itu pastinya mutlak, dia tidak akan pernah berubah. Dia akan tetap kekal abadi dengan sistemnya yang akan mengikuti setiap zaman-zamannya. Jadi beragamalah yang di dalamnya yang pertama adalah ada seorang manusia yang membawakan unsur yang turun daripada Tuhannya, yaitu karena Tuhan Maha Mutlak, maka carilah unsur mutlak yang ada di baliknya sang pembawa unsur mutlak atau wasilah. Kemudian carilah bagaimana agar mendapatkan pengetahuan unsur mutlak itu dengan memakai metodologi. Karena menuju Tuhan yang Maha Mutlak itu tidak bisa dengan kemampuan manual akal jasmania. Hanya dengan bimbingan guru rohani yang ada di baliknya manusia sang pembawa wasilah itulah yang akan membimbing kita adaptasi di alam akhirat hingga berhampir akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tujuan kita diberi kehidupan di dunia adalah kembali ke hadiratnya Allah, ilaihi roji'un. Nah, untuk bisa kembali ke Allah Ta'ala yang ilahi roji'un, maha mutlak, mestinya kita mesti menggandeng unsur mutlak. Yang unsur mutlak itu ada di baliknya sang pembawa unsur mutlak, yaitu sang pembawa wasilah atau rasul di zamanmu masing-masing. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah ada seorang rasul di tengah-tengah kaummu pada zamanmu. Sungguh berat rasanya mengharap keimananmu, keselamatan bagimu dengan penuh kasih dan penuh penyayang. Jadi untuk mempertahankan sistemnya, Tuhan akan selalu memakai seorang utusan di baliknya manusia agar bisa sebagai jalan pulang semua umat manusia. Karena Tuhan itu mutlak, tentunya yang turun daripada sisi Tuhannya adalah mutlak, maka untuk kembali ke hadiratnya mesti beserta dengan menggandeng unsur mutlak yang ada di baliknya sang pembawa wasilah atau rasul di zamannya masing-masing. Dengan demikian, ikutlah perintah Allah Ta'ala yang di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taquwa wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah agar engkau bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah. Kemudian bersungguh-sungguhlah berjuang dengan penuh pengorbanan agar engkau masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Nah, untuk mendekatkan diri inilah kepada Allah yang maha mutlak mesti menggandeng dengan unsur yang mutlak. Wasilah inilah unsur mutlak yang turun daripada Sisi Allah Ta'ala yang ada di baliknya rasul di zaman kita masing-masing. Di zaman ini sudah tidak lagi memang disebut dengan rasul dan juga tidak lagi disebut dengan nabi. Itu untuk membedakan antara agama di akhir zaman dengan agama di zamannya Nabi Muhammad. Di zaman ini disebut walia mursida, sedangkan manusia pembawanya disebut dengan al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi isi daripada kerasulan nabi-nabi sebelumnya. Untuk itu, marilah kita saatnya kembali ke agama yang tauhid, yaitu agama yang turun daripada Tuhan yang maha mutlak. Maka agamanya pun agama yang mutlak. Islam yang menggandeng mutlak, Nasrani yang menggandeng mutlak, Hindu Buddha yang menggandeng mutlak, maka dia akan kembali ke maha mutlak.
yang kata Nabi syariat saja itu fasik, sedangkan hakikat saja itu zindik. Beragama dengan agama yang baharu itu sama dengan bersyariat saja. Untuk itu beragamalah dengan secara kafah, yaitu agama secara ilmu hakikat yang dibaliknya ada unsur mutlak dan kodim. Jadi syariat itu baharu, sedangkan hakikat itu adalah kodim, kekal dan abadi. Sedangkan untuk menuju Tuhan yang maha mutlak hanya satu jalannya, yaitu belajar secara sungguh-sungguh dan habis-habisan melalui dua ilmu, syariat dan hakikat, barulah ma'rifatullah. Sedangkan ilmu hakikat itu jalannya cuma satu, yaitu melalui metodologi agama atau yang disebut dengan tarekatullah. Jadi tak mungkin orang berilmu hakikat tanpa melalui tarekat atau metodologi. Metodologi inilah yang menyatukan dua ilmu syariat dan hakikat yang menghasilkan agama yang ma'rifatullah. Karena agama berawal daripada mengenal Tuhannya, sedangkan Tuhan adalah maha mutlak, maka agama yang turun daripada Tuhan yang maha mutlak yaitu agama yang mutlak. Agama yang mutlak adalah agama yang bermakrifat. Demikian saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan di zaman sekarang ini, zaman yang sudah sangat jauh daripada tujuan kita manusia hidup di dunia, kembali lagi kita mengingatkan bahwasanya kita semua harus kembali pulang ke hadirat Tuhan yang Maha Esa. Carilah unsur mutlak yang ada di baliknya sang pewaris pembawa unsur mutlak bersama metodologinya yang ilmiun wa amaliyun. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.